Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah cinta-Mu yang begitu luar biasa, tak terlukiskan dengan kata-kata. Dan kami tak mampu membalas kasih-Mu itu bila tidak Kau berikan kepada kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh Kau mampukan dengan cara yang sangat sederhana. Kami memberikan diri kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yohanes menguraikan, menjelaskan tentang cinta sebagai core, sebagai inti, sebagai titik penting di dalam seluruh lingkaran hidup kita. Dan dia memberikan pendasaran bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Ketika kita masuk dalam cinta, kita masuk dalam kasih Allah. Dan kasih Allah itu lebih dulu, sekali lagi ini perlu kita sadari, Tuhan lebih dulu mencintai kita. Maka karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, kita memiliki suatu kewajiban, suatu tanggung jawab, suatu usaha untuk mengalami cintanya itu. Jadi cinta Allah itu sudah given, sudah diberikan kepada kita. Kita suka atau tidak suka, kita senang atau tidak senang, Tuhan telah memberikan hal tersebut kepada kita. Alam semesta, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua adalah given yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, disitulah kuncinya sebetulnya. Salah satu kunci untuk menghayati cinta Allah adalah kita jangan mencari Tuhan. Tapi kita diam, karena kalau kita mencari Tuhan, Tuhan mengejar kita seperti dalam tanda petik. Kita mencari, padahal Tuhan mencari kita. Maka bukan kita mencari Tuhan, tapi kita diam. Kita diam, kita hening, kita sunyi, dan kita hanya melihat, merasakan, mengalami apa yang telah Ia berikan dan akan sedang Ia berikan dan akan Ia berikan. Jadi ini salah satu kunci kenapa kita seringkali tidak mengalami, karena kita mencari Tuhan. Seperti kita lari ke sana kemari, seperti anak kecil yang ke sana kemari mencari bapak ibunya, padahal bapak ibunya ada di belakang mencari dia. Seperti anak kecil yang kelimpungan gitu loh, yang mencari bapak ibunya. Gak usah, kita diam, kita hening, kita lihat bapak ibu kita duduk mencari aku, menemukan aku, dan kita melihat. Jadi salah satu kunci adalah, saudaraku, kita belajar diam, kita belajar hening, kita belajar duduk, kita belajar menikmati, enjoy, melihat, mengalami. Tapak-tapak tanda-tanda Tuhan yang telah bekerja untuk kita. Maka kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil hari ini, dalam Injil Markus, bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan karena begitu ribuan orang mencari dia, berbondong-bondong mendengarkan sabdanya. Tapi juga kemudian kita lihat ketika hari sudah mulai malam, Yesus memberi mereka makan sampai penuh, hanya dari 5 roti 2 ikan. Dan tersisa 12 bakul untuk 5.000 lelaki. Amazing. Adakah orang yang berbuat seperti itu sampai sekarang? Mungkin ada, mungkin banyak. Ya, dengan karya-karya sosial tertentu. Ya. Tapi dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak ada artinya, dalam tanda petik 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, 10.000 orang. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah rahmat dan karya. Kita harus bekerja sama dengan rahmat Tuhan, dengan karya Tuhan. Ya. Dan mengizinkan Dia mengubah, memberkati,
bersyukur kepada Tuhan dan membagikan, ini yang paling penting. Membagikannya itu kepada orang-orang kecil, orang miskin, orang yang tidak tidak mempunyai apa-apa, terutama dalam COVID ini. Percaya kepada COVID ini, dengan pandemi ini orang dalam tanda petik babak belur, hancur lebur. Secara ekonomi, secara banyak hal. Sandaran ekonomi menjadi kacau balau untuk mereka yang tidak punya saving, simpanan-simpanan di bank atau di manapun. Dan apakah kita masih juga berani memberikan berbelas kasih kepada orang lain? Wah, ini sesuatu yang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Saya mendengarkan kisah sejarah anak Avanti yang dari Semarang. Di saat-saat seperti ini dia hancur leburkan usaha bisnis fashionnya, ya, baju kebayanya yang khas dia. Pegawainya semua dipulangkan, tetapi Tuhan minta untuk membuatkan baju, ya, antivirus dan seterusnya, menolong orang-orang. Di saat seperti itu, ketika tidak ada apa-apanya, dia diminta untuk, dan dia izinkan, dia mau, dia bersedia. Meskipun gelap dan harus mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan, itulah pertanyaan-pertanyaan kita di saat seperti ini. Apakah kita sendiri berani mengizinkan diri kita untuk dipakai Tuhan untuk menyalurkan kasih dan rahmat? Kita bisa menafsirkan teks tentang pergandaan roti dan ikan ini adalah Ekaristi. Betul dan sangat betul. Tuhan memberikan seluruh dirinya dan kita makan, jadi makanan kita. Itu betul. Tapi sebelum ke sana kita harus melihat bahwa Yesus sendiri juga bukan hanya makanan, tetapi juga sabda. Kita mendengarkan sabdanya, kita masuk ke dalam pikirannya, kita masuk dalam hatinya, kita ada kesesuaian gitu loh antara diriku dengannya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ketika kita mengasihi sesuatu, ketika misalnya mengasihi orang tertentu, benda tertentu, pohon tertentu, ada kesesuaian antara hatiku, pikiranku dengan benda tersebut, sehingga ada, ya, kemiripan, ada kesatuan, ada kejibing, ya, bahasa Inggrisnya jibe, menyatu. Karena kita mengerti apa yang dipikirkan Yesus, apa yang dipikirkan Allah kepada kita, apa yang dikehendaki Allah. Lalu kemudian Yesus memberikan makan, memberikan dirinya kepada kita, mengorbankan hidupnya kepada kita. Jadi dua sisi ini tidak boleh dipisahkan. Kita mungkin terlalu berat sebelah dengan melihat Ekaristi sebagai kita makanan. Tetapi kita lupa, kita juga tidak cukup memberikan makanan lain yang tidak kalah pentingnya, itulah sabda. Dengan sabda itu kita masuk dalam pikiran Allah, hati Allah. Bagaimana saya tahu dengan Anda ketika Anda orang lain mengerti apa yang saya omongkan ini. Sabda ini, kata-kata ini. Oh begini toh, oh begini toh, oh begini. Oke. Lalu Anda mengerti, memahami, masuk dalam apa yang saya katakan. Demikian lebih dengan Yesus Kristus. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga hari ini Anda dan saya dan kita semua duduk diam, jangan mencari Tuhan, tetapi duduk diam, hening. Ya, Tuhan, aku mau bertemu denganmu. Izinkan aku bertemu denganmu dan mengizinkan Engkau mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Semoga sabda Yesus hari ini tentang pergandaan roti dan ikan membawa kita untuk sedikit atau berani memberikan sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kita di saat-saat yang tidak mudah ini. Sekali lagi, ini sangat tidak mudah. Dan ini tidak keren dalam tanda petik. Karena sulit, karena ada pengorbanan, ada salib, ada penderitaan. Saudara, di saat sulit seperti ini, mari kita mencoba mendengarkan Tuhan.
Bukan banyak berteori, tetapi menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami dan mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih. Dan satu hal lagi saya tadi mengatakan, kasih itu kasih Allah. Ya, itu jadi seluruh perjalanan hidup kita dari awal dan akhir adalah kasih. Dan kasih itu merangkum segala sesuatu. Kasih itu tidak mengadili, kasih itu tidak menghakimi, kasih itu tidak menghukum. Tetapi kasih itu merangkul. Artinya apa? Yang positif, yang negatif kita jadikan satu. Yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan itu justru menjadi gerakan kita untuk merangkul segala orang. Paulus mengatakan itu, kasih itu merangkul segala-galanya. Kasih itu kesempurnaan hukum. Nah, karena itulah maka ketika kita mencoba mengasihi, maka dikasih orang-orang yang tidak mencintai kita, yang tidak mengasihi kita. Bukan hanya kepada orang-orang di luar, tapi dalam hati kita. Karena seringkali kita marah, kita kecewa, kita benci, kita susah, itu karena saya tidak mau merangkul yang negatif. Berdamai dengan segala sesuatu. Jadi ketika kasih itu bermula dari pikiran, dari hati dulu. Jadi ketika saya tidak mencintai seseorang, itu karena pikiran saya menolak dia. Karena hati saya menolak dia. Ya, maka justru sekali lagi ketika kita berusaha mencintai, dikasih oleh Tuhan segala sesuatu yang tidak cinta dalam diri kita untuk membongkar, untuk diberikan kedalaman itu dalam diri kita. Ya, jadi sekali lagi ketika ada pikiran, ada perasaan, ada kecewaan, ada marah, itu adalah indikasi, adalah suatu kesadaran baru supaya saya mengampuni, supaya sabar, supaya murah hati, dan itu berindikasi berlandaskan pada kasih itu. Sekali lagi, semoga Anda dan saya hidup dalam kasih yang sejati dengan mulai dari diri sendiri, dari mulai batin kita. Coba lihat, ya, apakah ada trauma, ada luka, ada sakit hati, kekecewaan, kemarahan, itu tanda bahwa kita belum hidup dalam kasih. Semoga Tuhan menggerakkan kita semua untuk hidup dalam kasih Tuhan. Mulai dari hati kita, Dia membersihkan diri kita dengan kasih-Nya, supaya kita menerima diri kita sendiri dan akhirnya kita menerima orang lain dengan kasih Tuhan, bukan kasihku sendiri. Semoga Anda dikasihi, kasih Tuhan itu menyatu dalam dari kita semua. Kita terima, kita hargai, kita hormati, kita nikmati. Dan kita memberikan kasih yang sama kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Kepada hal-hal yang sedang saya lakukan dengan penuh kasih. Tuhan mencintai Anda, mencintai kita semua. Berkat Anda melimpah dalam diri Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.